Jadi setelah masuk semua seperti ini, jadi U1, V1, W1 itu kelang. Jadi seperti ini. Ini saya sebut blok sisir atau sisir single layer. Ini lubang 24 seri 104 atau langkah 16. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi U1 nih, V1, W1, U2, V2, W2. Seperti ini. Seperti ini posisinya. Halo, jumpa lagi dengan channel ini, yaitu Impling Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara menggulung blok sisir atau sisir single layer di dinamo 2 HP lubang 24 lubang 40. Jangan lupa, pertama sebelum bongkar itu kita ukur panjang gulungan, terus panjang keren. Nah, untuk panjang gulungan ini kita ukur depan dan belakang. Kita ukur panjang gulungannya dengan tujuan supaya waktu pas kita gulung ulang itu sesuai dengan aslinya. Jadi kita gulungnya nggak kependekan atau nggak kepanjangan. Nah, untuk bagi pemula itu juga biar nggak waktu pas beli kawatnya dengan kiloan itu nggak kurang. Nah, kita catat nameplate-nya ya, nameplate-nya kita catat merek apa, terus berapa HP, voltasenya berapa, koneksinya apa. Jadi waktu pas koneksi setar itu berapa volt, waktu pas koneksi delta itu berapa volt, kita catat. Terus berapa ampere, terus berapa pullnya itu berapa, atau RPM-nya itu berapa. Nah, kita catat seperti ini. Jadi dengan tujuan untuk catat seperti ini itu supaya seandainya ada problem, ada masalah di lain waktu dengan spek yang sama, kita ada data aslinya gitu. Nah, ini kita gambar itu panjang kernya berapa, panjang spoolnya berapa. Nah, itu kita catat. Ya, jadi panjang depan dan panjang belakang kita catat supaya waktu pas gulung ulangnya itu tidak kependekan atau tidak kepanjangan. Kalau terlalu panjang kelihatannya jelek, kalau terlalu pendek susah masuknya, dan resikonya kalau terlalu pendek selain susah masukin kawatnya karena terhalang, karena terlalu pendek, itu juga beresiko angkernya atau rotornya itu nggak masuk. Nah, kita catat seperti ini. Panjang keren berapa, terus panjang gulungan berapa, kita catat. Terus nameplate-nya kita juga catat biar datanya komplit. Nah, itu panjang keren, panjang gulungan itu kita catat semua.
Nah, ini saya sebut seri 1 04 atau seri 1 langkah 16. Itu kalau saya sebut, yaitu kita gambar, yaitu seri 104. Nah, kita sebelum bongkar itu kita cek sambungannya apa, jalan berapa, terus ukuran diameter kawat pakai berapa. Nah, kita catat seperti ini. Jadi ini kalau versi saya itu seri 104 seperti itu. Nah, terus kita bobok atau kita bongkar, kita bobok pakai pahat. Ini saya menggunakan pakai pahat kayu. Kita pahat, kita bongkar semua. Cuman hati-hati jangan sampai kernya rusak atau bikin tajam kern, sehingga bisa menimbulkan kertasnya sobek atau kertasnya rusak. Makanya kita waktu pas bongkar jangan sampai kernnya itu rusak kena pahat. Kita usahakan seperti itu. Nah, seandainya waktu pas bongkar ini kernnya rusak kena pahat, kita harus perbaiki. Jadi usahakan jangan sampai kern ini tajam, jadi bisa berakibat merusak kertasnya. Kalau kertasnya rusak, resikonya itu short body atau meletus. Makanya kita waktu pas bongkar ini hati-hati, jadi jangan sampai kernnya itu rusak. Jadi kalau kernnya nggak rusak, kernnya nggak tajam, jadi untuk resiko kertas rusak itu kecil. Jadi seperti itu. Makanya perlunya kita berhati-hati dalam waktu pas bongkar itu untuk menjaga kernnya biar nggak rusak. Itu untuk menjaga bahwa kertasnya itu nggak rusak atau nggak sobek gara-gara kernnya tajam. Seperti itu. Nah, setelah kita cabutin semua, jangan lupa ini kita hitung jumlah lilitannya berapa, kita catat, jangan sampai lupa. Kita hitung, ikutin jumlah lilitan yang kita bongkar. Jadi biar kita gulungnya itu sesuai dengan sebelumnya. Jadi kita bongkar semua seperti ini, kita hitung, kita catat isinya berapa, pakai diameter kawat berapa, jalan berapa. Nah, kita catat biar waktu pas kita gulung itu sesuai dengan aslinya sebelum kita gulung ulang, seperti itu. Kalau memang tidak ada problem, kecuali ada problem, kita harus rubah. Kalau nggak ada problem, kita nggak perlu rubah, tinggal kita ikutin aja aslinya itu berapa. Nah, setelah kita bongkar, kita timbang biar tahu berat kawatnya itu berapa. Untuk pemula kan waktu pas belajar gulung kita beli kiloan. Nah, biar nggak kurang waktu pas kita beli kawatnya. Nah, setelah itu kita potong kertas. Kalau saya itu pakai jangka supaya lebar kertasnya itu sama, saya pakai jangka. Nah, setelah kita jangka baru kita garis-garis, baru kita potong.
Nah, untuk panjang kertasnya itu kita lebihin 2 cm. Nah, untuk lipat kertasnya jangan lupa kita tekan seperti ini, yang di ujungnya itu kita tekan sekuat tenaga supaya biar waktu pas masukinnya itu nggak patah atau nggak nguncup, jadi bisa ngikutin lekukan dari lubang keren, jadi bisa bulat. Kalau kita nekennya itu kurang neken, itu bisa patah, jadi hasilnya jelek, jadi nggak bisa bulat ngikutin lubang keren. Nah, untuk bikin malnya kita lewatin kertas, dari kertas itu kita lewatin supaya nggak kependekan. Nah, seperti itu. Jadi kita lewatin seperti ini, jadi lewatin kertas luarnya ini, jadi kita lewatin supaya nggak kependekan, jadi kita harus lewat. Nah, terus panjangnya itu ikutin aslinya. Seandainya aslinya itu panjangnya 4 cm, ya kita bikin 3 cm. Kalau udah lewat begitu ya kira-kira lebihin 2 cm dari kertas. Nah, terus setelah kita bikin mal, ya kita terapkan di mal ini. Kita pakai mal bulat nih, mal roll. Ini saya bikin dari bekas roll mesin ketik, dengan ini papan yang saya bikin lubang gitu untuk setelan. Ini dari papan. Nah, mal yang tadi kita bikin seperti ini harus kenceng. Nah, kita geser, setelah udah pas kita geser ke ujung. Nah, ujungnya ini kita kasih kayu, boleh, kita kasih bambu boleh, supaya untuk waktu menahan, waktu pas kita cetak itu enggak berubah. Jadi biar sama semua, kita pakai kayu seperti ini. Kalau bahasa Jawanya kita cengkal gitu, dicengkali, kita ditahan ini supaya tidak berubah waktu pas ketarik kawat, waktu pas nyetak. Makanya diganjel seperti ini. Nah, ini kita proses untuk mencetaknya, mengemalnya. Nah, berhubung ini ada 4 pul, kita pakai selongsong 3 untuk membatasin per pul. Jadi kalau 4 pul atau 4 sepul kita pakai selongsong 3. Nah, ini saya sebut seri 1. Nah, isinya ini 72 lilit. Kawatnya ukuran diameternya itu 0,70. Ini merek Cina, PEM. Jadi isi 72 lilit. Diameter kawat 0,70. Jalan 1. Ini data yang diperoleh dari waktu pas kita bongkar awal tadi. Jadi isi 72 lilit. Ini full ya, karena ini single layer. Jadi ini full lubang 72 lilit. Jalan 1, sambungan seri. Kalau sambungan seri seperti ini kita bisa sambung langsung. Nah, ini selongsong ini fungsinya untuk membatasin sepul 1 dengan sepul yang kedua. Jadi tiap pulnya, ini kan semua kan 4 pul nih. Jadi untuk per pulnya itu kita batasin dengan selongsong ini. Jadi fungsinya selongsong ini untuk sambungan tengahnya.
atau bisa disebut juga serian. Ya, ini jumlahnya ada tiga selongsong, karena ini 4 pool jadi ada 3 selongsong. Nah, kalau udah dicetak seperti ini dengan selongsong seperti ini, itu ntar keluarnya cuman tinggal 6. Jadi 6 itu ntar U1, U2, V1, V2, W1, W2. Jadi nggak ada solderan di tengah, maksudnya nggak ada sambungan di tengah. Kalau model putus, kita harus solder, kita sambung. Nah, ini saya sistem sambung langsung, jadi nggak ada sambungan tengahnya, nggak ada solderan tengahnya, jadi kelihatan rapi. Nah, setelah dicetak semua seperti ini, kita putus. Nah, sebelum dikeluarin cengkalannya tadi kita lepas. Nah, ini seperti ini, jadi 4 spool, 4 pull. Nah, setelah dicetak semua, tiga-tiganya tercetak, jadi ada 3 grup. Ada 3 grup, yaitu grup 1, grup 2, grup 3. Nah, itu untuk U, V, W gitu. Itu masing-masing grup. Jadi ini ada 3 grup. Jadi cara cetaknya seperti tadi, kita cetak, kita ulangin sampai 3 kali. Jadi terbentuk jadi 3 grup. Nah, ini untuk grup pertama. Nah, itu yang masuk duluan, yang ada selongsong itu saya sebut pangkal. Nah, yang masuk duluan ini saya sebut pangkal, yang ada selongsongnya. Yang ada di sebelah kiri itu saya sebut pangkal, yang ada selongsong itu pangkal. Nah, untuk yang di sebelah kanan itu saya sebut ujung. Ini versi saya. Nah, berhubung ini kita gulung sisir, itu spool pertama kita angkat, jadi hanya masuk pangkalnya saja, sedangkan ujungnya belum kita masukin, kita angkat supaya hasilnya ntar rapi. Nah, seperti ini. Jadi pangkalnya saja yang masuk, ujungnya belum. Ini untuk spool pertama. Nah, untuk spool yang kedua juga seperti itu. Nah, jangan lupa kita kasih kertas untuk batasin ke keren, biar nggak kegesek keren, jadi biar nggak lecet. Kita kasih kertas yang untuk yang diangkat, kita kasih kertas supaya tidak gesek ke keren. Nah, ini untuk spool yang kedua. Untuk spool yang kedua masuk, itu juga sama. Jadi yang kita masukin itu pangkalnya terlebih dahulu. Nah, kita masukin. Nah, dengan cara kita langkain satu. Kita langkain satu, terus kita masukin nih. Nah, kita masukin juga pangkalnya dulu. Kita masukin pangkalnya dulu. Nah, untuk kertas penutup ini panjangnya disesuaikan dengan panjang kertasnya. Jadi jangan sampai kurang panjang. Resikonya ntar bisa kena keren. Jadi usahakan minimal
panjangnya sama dengan kertas untuk kertas penutup. Nah, untuk sepul kedua juga diangkat, jadi yang masuk hanya pangkalnya saja, ujungnya belum masuk. Nah, ini sama dengan yang sepul yang pertama, jadi diangkat. Nah, untuk sepul yang ketiga ini masuk, itu ntar dua-duanya sudah masuk ke lubang, antara ujung pangkalnya sudah masuk ke lubang. Ini sama juga, ini pangkalnya. Nah, pangkal masuk duluan, dengan cara juga sama seperti yang sepul kedua, kita langkain satu, kita kosongin satu, jadi baru masuk di setelah kosongin satu. Jadi terus menerus, waktu pas masukin sepul itu langkah satu, jadi dikosongin satu lubang, itu sampai sepul yang terakhir seperti itu. Nah, ini untuk sepul yang ketiga, pangkalnya masuk, ujungnya juga sudah masuk, dua-duanya masuk. Nah, kita masukinnya dengan cara sedikit demi sedikit biar gampang masuknya, biar nggak kusut. Nah, saya ini pakai colokan, pakai fiber, pakai pertinak. Saya pakai colokan pertinak dengan cara ujungnya saya tipisin untuk mempermudah biar dorong masuk kawatnya itu dengan mudah. Saya tipisin ujungnya, saya bikin lancip seperti di video ini, saya pakai pertinak. Nah, ini untuk sepul yang ketiga sudah masuk, itu dua-duanya masuk. Nah, kita getok biar lubang itu nggak terhalang oleh kawat, jadi untuk mempermudahkan sepul yang belakangan masuk, jadi kita getok supaya kawatnya turun, biar masukin kawatnya gampang. Ini sepul ketiga masuk. Nah, ini untuk ujung sepul pertama, ujung sepul kedua, nah ujung sepul ketiga. Nah, untuk ujung pertama dan kedua masih digantung, yang sepul ketiga sudah masuk seperti ini. Nah, ini pangkal-pangkalnya seperti ini pangkalnya. Nah, terus ini seri 1 kosongnya 4 kalau saya sebut. Nah, ini seri 104. Nah, ntar untuk sepul yang keempat ini sudah masuk, itu kita ambil yang ke grup pertama. Nah, sepul yang ketiga dia udah masuk, seri 1 kosongnya 4 kalau saya sebut. Sepul yang ketiga dia udah masuk, jadi semuanya masuk. Nah, untuk yang sepul pertama dan sepul kedua diangkat, itu masih diangkat, jadi cuman masuk sebelah. Nah, ini untuk sepul yang ketiga sudah masuk. Cara sudah masukin masuk. Nah, ini sepulnya, cara dia kelang satu, kelang 0101 dilangkain satu-satu seperti itu. Jadi ini terus menerus. Jadi yang sepul pertama dilangkain satu, kosongin satu gini, masuk langkah terus satu, masuk sepul yang kedua. Nah, sepul yang kedua masuk, terus sepul yang ketiga itu juga dilangkain satu, seri 1 dan seterusnya sampai selesai. Jadi kelang satu seperti ini. 0101 nah, terus menerus. Ini udah untuk selesai. Sepul yang ketiga. Ini seri 1. Dua-duanya udah masuk. Atau langkah kalau yang sepul pertama dan kedua hanya sebelah. Langkah 16. Ya. Saya ini begini. Ini saya sebut ujung ini. Nah, ini saya sebut ujung. Yang masuk belakangan ujung. Nah, yang ini masuk duluan. Ini saya sebut pangkal. Saya sebut pangkal. Ini pangkal. Jadi pangkal. Sambungannya pangkal, ujung-ujung pangkal-pangkal, atau pangkal-pangkal, ujung-ujung pangkal-pangkal. Jadi yang pangkal-pangkal yang di sini nih,
yang di sebelah kiri ini saya sebut pangkal. Saya sebut pangkal. Yang masuk Nah, duluan untuk yang di sebelah kanan saya sebut nah, ujung. yang masuk belakangan yang di sebelah kiri jadi sambungannya ini ntar pangkal-pangkal. Jadi ini ntar masuk ke sini. Ini ntar masuk ke sini. Nah, ntar masuk ke lubang itu. Lubang ini. Jadi yang ini pangkal ntar ini masuk ke lubang sini. Jadi ntar sambungannya kalau saya sebut untuk sepul yang keempat, kita kembali ke grup 1. Itu masuk. Jadi grup 1 ini untuk sepul keempat, lagi ke grup yang pertama. Kelima, grup kedua, terus ke-6, grup ketiga, sepul ke-6, terus ntar ke-7 itu kembali lagi ke grup 1. Jadi ntar 8 grup 2, pertama, grup 9 grup 3, terus sampai selesai. Untuk 10 jadi kembali lagi ke grup 1. Terus 11 grup kedua dan pertama, 10 kedua grup kedua, 10 ketiga grup ketiga. Nah, kembali sini 10 ke untuk yang keempat masuk, ini kita ambil ke grup pertama. Nah, kita grup pertama. Nah, posisinya, posisi pangkal ini. Nah, ini pangkal yang ada selongsongnya itu pangkal, kita masuk duluan tuh. Nah, ini untuk sambungan, kalau saya bilang ini sambungan pangkal-pangkal. Nah, seperti itu. Jadi untuk posisi untuk sepul ke pertama dan keempat itu seperti itu. Jadi pangkal-pangkal sambungnya. Caranya seperti itu, seperti yang ini di video ini. Seperti itu saya sebut pangkal. Ini yang ada selongsongnya itu saya sebut pangkal yang sudah masuk. Nah, ini pangkal. Jadi pangkal pertama dengan pangkal keempat itu masuk. Sambungannya seperti itu. Untuk sepul pertama dan sepul keempat itu pangkal-pangkal sambungannya. Nah, masukin kawatnya itu sedikit demi sedikit biar gampang masuknya, biar nggak kusut. Itu masukinnya sedikit demi sedikit. Ini sepul keempat masuk, sepul keempat. Jadi sepul keempat ini kembali ke grup pertama. Nah, ini grup pertama. Jangan lupa kalau sudah masuk begini kita getok, kita rapikan. Nah, kita getok biar kawat itu turun, biar nggak menghalangin lubang. Jadi untuk sepul yang belakangan masukinnya enak. Nah, ini untuk sepul yang kelima. Sepul kelima kita ambil ke grup kedua. Jadi grup sepul kedua tadi. Nah, ini juga sama sambungannya itu pangkal-pangkal. Posisi selongsongnya perhatikan. Posisi selongsongnya. Nah, itu posisi selongsongnya. Masuk dulu. Itu saya sebut pangkal. Nah, jangan lupa itu juga kita langkain satu, kita kosongin satu baru masuk. Ini untuk sepul yang kelima. Jadi untuk sepul kelima ini grup kedua. Nah, ini sepul kelima ini posisi ujungnya yang ada selongsong, yang posisi di sebelah kiri, nah, itu saya sebut ujung. Ini versi saya. Nah, jangan lupa waktu pas masukin kawatnya
itu sedikit demi sedikit biar gampang masuk ke lubangnya. Jadi kita masukinnya sedikit demi sedikit. Nah, setelah ditutup gini pakai kertas penutup, ini saya pakai kertas prespan ya untuk nutupnya. Ini saya pakai kertas prespan karena ini juga dinamo nggak terlalu padat, jadi masih gampang pakai prespan. Nah, setelah masuk kita getok lagi, getok supaya gulungan turun tidak menghalangi lubang, sehingga untuk kawat yang masuk belakangan itu enak masuknya. Nah, kita getok biar turun. Nah, ini untuk spool yang ke-6. Spool yang ke-6 kita ambil ke grup yang ketiga. Nah, kita jangan lupa kita geser talinya itu biar posisi pangkalnya itu sesuai ke lubang yang diinginkan. Nah, jangan lupa setiap masuk ini kita langkahin satu. Jadi kita kosongin satu baru masuk. Nah, ini juga masih sama. Ini sambungan untuk spool ke-6 itu dengan spool yang ketiga itu pangkal-pangkal. Ini menurut versi saya, dengan bahasa saya itu spool ketiga nyambung spool ke-6 itu sambungannya pangkal-pangkal. Jadi untuk versi saya ini pangkal itu yang pertama masuk itu saya sebut pangkal. Untuk yang kedua masuk yang belakangan masuk, yang posisi di sebelah kanan itu saya sebut ujung. Untuk yang pertama masuk di sebelah kiri itu saya sebut pangkal. Jadi gulungan ini sambungannya pangkal-pangkal, terus ujung-ujung, terus pangkal-pangkal. Itu saya sebutnya seperti itu. Jadi saya jelasin begini biar nggak gagal paham. Soalnya bahasa teknik itu lain orang lain bahasa. Ada yang sebut pala dan ekor. Nah, kalau saya sebut itu ujung dan pangkal. Jadi kalau pangkal itu di sebelah kiri atau yang saya masukin duluan itu saya sebut pangkal. Untuk yang di sebelah kanan yang masuk belakangan itu saya sebut ujung. Nah, untuk spool yang ke-7 masuk itu kita kembali ke grup pertama. Nah, ini untuk spool yang ke-7. Spool ke-7 masuk itu kembali ke grup pertama. Nah, dengan cara juga sama, masukinnya di kelang 1, kosongin 1 seperti ini. Nah, kita masukin dengan cara langkain 1, kosongin 1 lubangnya baru masuk. Nah, untuk yang spool ke-7 dengan spool ke-4 ini sambungannya ujung-ujung. Untuk spool ke-7 dengan spool ke-4 sambungannya ujung-ujung. Nah, spool ke-8 dengan spool ke-5 juga sama, sambungannya ujung-ujung. Seperti di video ini. Nah, ini ujung. Yang ada selongsong itu ujung. Nah, itu ujung. Jadi untuk spool ke-4 dengan spool ke-7 itu sambungannya ujung-ujung. Nah, ini saya ulangin, ini untuk dinamo 2 HP 4 pul sambungan seri.
Nah, ini sambungannya ini untuk spool keempat dan spool ketujuh ini ujung-ujung. Nah, ini ujung-ujung. Ini saya sebut ujung-ujung. Nah, jangan lupa setelah masuk kita getok dulu, kita turunin biar nggak menghalangin lubang kawatnya. Jadi grup yang ke 1 tadi untuk masuk ke 7, spool ke 7. Nah, ini untuk spool ke 8. Spool ke 8 ini kita ambil di grup yang kedua. Jadi spool ke 8 dengan spool ke 5 itu sambungannya juga ujung-ujung. Nah, cara masukinnya juga sama, kita langkain satu, kita kosongin satu, baru masuk spoolnya. Nah, kita kasih kertas tutup. Nah, ini untuk yang spool ke 8 dengan spool ke 5 itu sambungannya ujung-ujung. Itu selongsong itu berfungsi sebagai sambungan, jadi nyambungin spool ke 5 dengan spool ke 8. Nah, kita masukin sedikit demi sedikit biar gampang masuknya. Nah, setelah masuk kita getok, kita turunin kawatnya biar nggak menghalangin lubang, biar masukin kawat yang belakangan itu enak. Kita getok, kita turunin biar nggak menghalangin lubang. Nah, ini untuk spool yang ke 9. Untuk spool yang ke 9 itu kita ambil di grup ketiga. Nah, untuk spool ke 9 ini dengan spool ke 6 itu sama, sambungannya juga ujung-ujung. Jadi spool ke 6 dengan spool ke 9 itu ujung-ujung. Nah, ini untuk spool yang ke 9 sama spool ke 6 itu sambungannya ujung-ujung. Itu saya tandain dengan selongsong. Jadi selongsong itu menghubungkan antara spool yang ke 6 dengan spool yang ke 9. Nah, spool yang ke 6 dengan spool 9 ini itu saya sebut sambungannya itu ujung-ujung. Nah, kita kasih tutup. Nah, panjang tutup itu minimal harus sama dengan panjang kertas yang putih itu, kertas nomeknya. Jadi panjangnya minimal sama, bisa dilebihin dikit, lebihin sekitar setengah senti boleh biar agak nongol, itu juga boleh.
Yang penting minimal itu sama panjangnya. Nah, ini untuk yang diangkat tadi kita angkat supaya tidak menghalangin spool masuk. Jadi kita angkat. Jadi biar nggak menghalangin untuk masuknya spool yang ke 10, 11, 12 kita angkat. Nah, ini kita masuk spool yang ke 10. Nah, spool yang ke 10 ini di grup pertama, di grup 1. Nah, spool ke 10 dengan spool ke 7 itu sambungannya pangkal-pangkal. Ntar masuk ke sini. Nah, jadi ketemunya itu pangkal-pangkal. Jangan lupa kelang 1 baru masuk. Nah, untuk spool ke 10 dengan spool ke 7 itu pangkal-pangkal. Nah, seperti di video ini. Jadi sambungan untuk spool ke 7 dengan spool ke 10 itu pangkal-pangkal. Nah, ujung dari spool ke 10 itu entar keluar, yaitu jadi U2, karena U1 nya itu spool pertama, jadi untuk U2 nya itu spool yang ke 10. Ini untuk spool yang ke 10 masuk. Nah, kita masukinnya juga sedikit demi sedikit biar gampang masukinnya, biar nggak kusut kawatnya. Kita masukin sedikit demi sedikit ke lubangnya. Nah, ini untuk spool ke 10 ini nyambung dengan spool ke 7. Posisi sambungan ada di pangkal ketemu pangkal antara spool 10 dengan spool ke 7. Jangan lupa kita getok supaya turun kawatnya. Kita getok supaya turun kawatnya biar nggak menghalangin spool yang belakangan masuk. Nah, ini kita masuk spool yang ke 11. Spool yang ke 11 itu berhubungan dengan spool yang ke 8. Jadi antara spool 8 dengan spool 11 ini sambungannya juga pangkal-pangkal. Jadi masuknya tetap kita dilangkain 1, kosongin 1 baru masuk. Nah, untuk spool yang ke 11 ini sambung dengan spool nomor 8. Jadi sambungannya antara spool 11 dengan spool 8 itu pangkal-pangkal. Nah, ujung dari spool 11 itu entar jadi V1. Jadi ujung dari spool 11 itu entar jadi V1. Nah, untuk pangkal yang spool 11 itu nyambung ke pangkal nomor spool 8, spool nomor 8. Jadi spool 8 dengan spool 11 itu sambungannya pangkal-pangkal. Nah, untuk ujung dari spool 11 itu entar jadi V1. Masukin sedikit demi sedikit biar enak masuknya.
saya pakai penutup presban, pakai jenis presban, itu getoknya enak, langsung masuk dia enak, dan nggak balik lagi, nggak membal lagi seperti pakai kertas mika. Kalau pakai kertas mika itu licin, terkadang kalau kita getok itu nggak langsung ngunci, dia waktu pas kita pasang itu dia membal lagi, balik lagi. Itu kalau pakai kertas mika. Nah, ini untuk spool yang ke-12. Untuk spool yang ke-12 itu sambungan dengan spool yang nomor 9, spool yang ke-9, yaitu ketemu pangkal spool 9. Spool 9 dengan spool 12 itu ketemu pangkal-pangkal kalau versi saya ini. Jadi spool 12 dengan spool 9 sambungannya pangkal-pangkal. Nah, untuk ujung spool 12 itu ntar jadi W2. Jadi pangkal untuk spool 12 itu nyambung ke pangkal spool 9. Nah, untuk ujung dari spool 12 itu ntar jadi W2. Karena W1 nya itu di spool ketiga. Nah, untuk W2 nya itu di spool ke 12. Ini spool 12 sudah masuk. Untuk spool 12 sudah masuk. Saya ulangin, untuk spool yang ke-12 tadi itu pangkalnya nyambung ke pangkal spool 9. Nah, terus ujung dari spool ke-12 itu ntar jadi W2. Karena W1 nya itu di spool 3. Nah, tetap kita getok turun supaya spool berikutnya itu masuknya gampang, biar nggak terhalang oleh spool itu. Makanya kita getok, kita turunin. Nah, setelah spool ke-12 masuk, itu kita terus spool yang pertama masuk. Yang spool yang pertama yang kita gantung tadi, kita angkat tadi, kita masukin setelah spool ke-12 masuk. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk spool yang pertama. Nah, kita kasih penutup, kertas penutup kecil itu dengan tujuan itu supaya waktu pas kita masukin kertas penutup, waktu pas kita gesek-gesek itu tidak tergesek kawatnya ke kern. Makanya kita ujungnya kita kasih kertas gitu, kertas penutup kecil. Itu untuk menghindari lecet kawatnya karena gesekan dengan kern. Untuk menghindari lecet kita pakai kertas kecil itu, penutup kecil. Nah, untuk model sisir begini yang agak susah masuk itu spool yang kedua atau yang spool 3 spool terakhir itu masuknya agak susah, yaitu spool yang ke-12, terus spool pertama yang digantung, dan spool yang kedua yang digantung atau spool yang kedua yang diangkat. Itu yang agak susah masukinnya.
Ini sepul yang terakhir masuk atau yang sepul yang kedua yang diangkat tadi. Ini sepul yang kedua yang diangkat. Jadi terakhir masuknya. Jadi masuk yang sepul yang diangkat tadi, yang sepul yang kedua itu malah terakhir masukinnya. Nah, ini biasanya yang paling susah masuknya itu yang sepul terakhir ini untuk sistem gulung sisir. Jadi sepul terakhir ini yang agak susah masuk untuk model sisir. Nah, jangan lupa untuk menghindari lecet kawat, kita kasih kertas kecil di ujung karen. Kita kasih kertas kecil supaya waktu pas masukin kertas penutup itu tidak lecet karena kegesek karen. Jadi kasih kertas kecil supaya tidak lecet. Nah, waktu pas masukin seperti ini, kita geser seperti ini biar masuk ke dalam kertas penutup. Jadi untuk menghindari lecet, kita kasih kertas kecil di ujungnya. Nah, ini udah masuk semua sepulnya. Nah, setelah masuk semua, kita rapikan seperti ini caranya. Nah, kita ya congkel-congkel seperti ini biar rapi, kita rapikan. Nah, setelah rapi baru kita kasih kertas pembatas atau kertas selipan. Nah, kita rapikan. Jadi setelah masuk semua seperti ini, jadi U1, V1, W1 itu kelang. Jadi seperti ini. Ini saya sebut blok sisir.
atau sisir single layer. Ini lubang 24 seri 104 atau langkah 16. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi U1 nih, V1, W1, U2, V2, W2, seperti ini. Seperti ini posisinya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video saya, silakan like, share, dan subscribe. Bila ada yang belum paham, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.